Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali saya Sekar Hayu bisa berjumpa lagi dan membersamai Sobat Sport. Di mana lagi kalau bukan di program kesayangan kita bersama Sportholic, yang pastinya nanti akan memberikan informasi seputar tentang dunia olahraga. Dan juga kita akan menghadirkan narasumber yang nanti akan berbagi cerita, pengalaman, dan juga informasi tentang olahraga yang ditekuninya. Tapi sebelum itu, sekarang hari ini mau nanya dulu gimana kabarnya Sobat Sport. Semoga selalu sehat gitu ya, gimana pun kondisi cuaca hari ini atau kesibukan apapun yang sedang dijalani. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan makan dan minum atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, istirahat yang cukup, dan juga kita harus memastikan kebutuhan vitamin tubuh kita harian itu tercukupi. Makanya di sini aku merekomendasiin salah satu minuman multivitamin yang bisa membantu kita memastikan kebutuhan vitamin tubuh kita itu tercukupi setiap harinya. Oronamine C. Oronamine C ini adalah minuman multivitamin yang punya kandungan vitamin lengkap, aman untuk dikonsumsi sehari-hari, dan bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan vitamin harian kita. Jadi Sobat Sport jangan lupa jaga kesehatan ditemani oleh Oronamine C. Oke, karena aku yakin juga Sobat Sport udah nggak sabar gitu ya buat kenalan sama narasumber kita hari ini. Kira-kira akan membahas olahraga apa, bercerita tentang apa beliau. Langsung aja kita kenalan dulu sama narasumber kita. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya. Boleh kenalan dulu siapa namanya, dari jurusan fakultas apa ke Sobat Sport? Siap. Perkenalkan, nama saya Frans Alwi Junanta dari Fakultas Peternakan angkatan tahun 2023. Oke, Kak Frans. Ya. Kak Frans ini menekuni olahraga apa sih? Boleh di-spill dong? Saya menekuni olahraga bela diri tarung derajat. Jadi bela diri ini bela diri khas Indonesia yang diciptakan oleh orang Indonesia asli yang berpusat di Bandung. Diciptakan oleh Ahmad Derajat. Ahmad Derajat. Ya. Olahraga bela diri tarung derajat. Iya, tarung derajat. Mungkin banyak Sobat Sport yang juga masih belum familiar gitu ya. Yeah. Baru kayak, oh ini bela diri apa ini? Apakah salah satu perguruan silat ataukah bela diri yang seperti apa? Asli Indonesianya tuh seperti apa? Boleh dong Kak Fran dijelasin dulu. Nah, jadi tarung derajat ini seperti kayak full body contact gitu, seperti kayak kickboxing. Jadi menggunakan tangan, menggunakan kaki, jadi full, bisa power kita bisa full gitu. Ya. Berarti berbeda dengan silat. Ya berbeda kan, kalau silat itu kan nggak boleh pukul ke daerah kepala gitu kan. Kalau ini boleh. Oh, ya. Berarti lebih luas ya apa? Ya, seperti itu. Tapi untuk daerah yang boleh dipukul itu daerah dari sabuk ke atas gitu kan. Oh. Jadi daerah bawah nggak boleh, kan seperti kickboxing itu bisa low kick gitu. Jadi di tarung derajat ini nggak bisa. Oke, berarti ini juga pakai ini ya, apa? Ya, jadi pakai handsbook gitu. Handsbook. Iya, handsbook. Oke, berarti kayak kayak tinju ya? Kayak tinju, boxing bener. gitu ya. Tapi yang membedakan apa sih, Kak Frans? Kalau tinju itu cuman pakai tangan ya. Terus kalau tarung derajat ini bisa pakai kaki juga. Oh. Jadi bisa tendangan, bisa. Cuma area serangannya dari sabuk ke atas. Jadi ya. walaupun pakai tendangan kaki juga cuma ya, dari sabuk ke atas. Iya, benar. Oke, luar biasa. Ini juga jadi informasi dan pengetahuan baru gitu ya buat Sobat Sport yang mungkin baru kenal gitu kan sama olahraga bela diri tarung derajat. Dan pastinya nanti kita bakal mintakan Kak Frans untuk cerita lebih banyak gitu tentang olahraga ini. Tapi sebelumnya aku mau nanya kesibukannya Kak Frans akhir-akhir ini. Untuk kesibukan akhir-akhir ini untuk persiapan ini sih Kak, persiapan Pomnas. Oh, mau ikut Ya, Pomnas. persiapan untuk seleksi Pomnas. Oh, seleksi Pomnas. Ya, masih seleksi. Berarti Kak Frans ini ikut olahraga bela diri ini sejak kapan? Kenal tarung derajat ini sejak kapan? Kalau saya untuk kenal tarung derajatnya udah lumayan lama, dari 2017. Tapi saya menekuni tarung derajat ini mulai dari tahun 2020. Jadi pas saya masuk SMK, kebetulan di situ ada ekstrakurikuler. Itu kalau nggak salah ada 3 pilihan, tapak suci, taekwondo, sama tarung derajat ini. Nah, kebetulan keluarga saya juga ada yang menekuni tarung derajat, jadi saya memilih ikut tarung derajat.
gitu. Berarti kenal tarung derajatnya juga karena keluarga ada yang pernah ikut gitu ya. Benar. Jadi tahu sedikit banyak lah tentang Iya. tarung derajat ini. Gitu. Tapi apa yang bikin Kak Frans akhirnya dari 3 pilihan tadi gitu kan ya, selain karena keluarga ada yang ikut tarung derajat, ada nggak sih alasan lain yang oh kayaknya aku lebih tertarik buat ikut ini deh karena ngelihat keluargaku gimana atau apa? Ada nggak? Kalau untuk saya sendiri tuh kan saya lebih suka bela diri yang keras gitu Kak. Oke. Nah, saya lihat tarung derajat ini wah kayak gimana gitu, kayak cocok buat saya gitu Kak. Jadi salah satu alasannya yaitu bela diri yang lumayan keras gitu Kak. Jadi Karena mirip bisa. boxing dan tinju iya gitu ya. benar, mirip boxing gitu Kak. Jadi lebih tertarik emang Iya. ke tarung derajatnya. Benar. Oke, berarti itu waktu SMK. Dari ya mulai ikut tarung Mulai derajat ini mulai kelas 1 SMK Kelas 1 SMK sampai sampai saat sekarang. ini juga masih Iya. mengikuti. Oke, luar biasa. Nah, pasti kan dari perjalanannya Kak Frans juga ikut tarung derajat sejak awal kelas 1 SMK, terus sampai di kuliah juga ikut UKM Tarung derajat, derajat iya. yang ada di UB gitu. Nanti kan pasti banyak banget ya perjalanan dan cerita-cerita yang pernah dilalui oleh Kak Frans juga. Nanti boleh ya kita cerita-cerita ke Sobat Sport, tapi kita bakal jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit. Masih sama Sekar Hayu di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Frans Hai. yang menekuni olahraga bela diri tarung derajat. Iya, Kalau tadi Kak Frans sudah menjelaskan ya di awal tarung derajat itu olahraga apa sih sebenarnya, bela diri yang seperti apa, dan juga cerita gitu awal mulanya ikut dan menekuni tarung derajat ini bagaimana. Ternyata dari SMK kelas 1, Kelas 1, iya. ikut ekstrakurikuler di sekolah. Di sekolahan. gitu ya. Iya. Sampai akhirnya waktu masuk kuliah juga lanjut di UKM tarung derajat juga. derajat di UB. Nah, pastinya kan dari apa ya, dari perjalanan sejak kelas 1 SMK sampai hari ini di kuliah masih ikut, itu kan banyak sekali ya pengalaman-pengalamannya. Boleh dong Kak diceritain mungkin pengalaman yang paling berkesan lah selama menekuni tarung derajat ini apa sih? Kalau untuk pengalaman paling berkesan itu pas pertama kali tarung sih Kak. Jadi itu masih rasa takut, itu masih besar Gede sekali, banget ya. besar sekali. Kemudian groginya juga Luar biasa. iya. Dan itu sih yang pengalaman paling berkesan buat ikut ini itu pas tarung pertama Kak. Itu kayak wah. Itu kapan itu momennya? Untuk momen pertama tarung itu saya di 1 bulan pertama. Iya, jadi kebetulan kan kakak saya juga jadi pelatihnya, jadi langsung disuruh tarung Kak. Iya. Jadi itu. Cobalah kamu ikut ini Iya, ya. benar. Berarti baru sebulan Ikut latihan, langsung disuruh tarung gitu Kak. Oh ya, nggak heran ya kalau Iya. wah luar biasa. Tapi terus akhirnya gimana itu selama proses pertandingan itu selama tarung tuh gimana? Untuk prosesnya itu lumayan panjang sih Kak. Untuk bisa mendapatkan juara itu di pertandingan ke-5 atau ke-6 gitu Kak. Setelah Setelah ikut. iya, benar. Terus berarti yang tarung pertama itu 1 bulan setelah ikut latihan, terus akhirnya ikut lagi dan akhirnya baru pecah telur dapat bawa juara. Langsung juara 1. Juara 1 Iya, di benar. pertandingan kelima yang diikuti. Iya, benar. Oh, luar biasa. Itu pertandingan apa kalau boleh tahu? Itu pertandingan antar satuan latihan Kak. Ya, itu kebetulan diadakan oleh wali kota Batu. Oh, Iya. berarti tingkatnya
kayak gimana ya, satuan latihan antar satuan latihan gitu Kak. Di kota di Di Malang Raya. Ya di Kota Batu. Oh, di Kota Di Batu. Kota Batunya. Benar. Oke. Itu dapat juara 1. Dapat juara Berarti itu 1, waktu masih SMK atau sudah sudah masuk kuliah sih Kak. sudah masuk kuliah. Benar. Ya, luar biasa. Setelah itu ada nggak prestasi yang apa ya paling membanggakan gitu sejauh ini? Untuk prestasi yang membanggakan sejauh ini sih kemarin kebetulan mengikuti ajang di Porprov dan alhamdulillahnya dapat juara 1 Kak. Wah, luar biasa di tingkat provinsi Di ya? tingkat provinsi Mewakili mewakili Kota Malang. Kota Malang. Ya. Nah, berarti itu tadi yang tadi katanya persiapan untuk seleksi Pomnas juga ya? Pomnas, ya. Kemudian sekarang juga persiapan Pomnas juga. Oke, boleh dong ceritain gimana kok bisa akhirnya perjuangannya itu seperti apa gitu sampai akhirnya bisa berhasil membawa juara 1 di Porprov. Ya. Jadi untuk persiapan Porprov ini lumayan lama. Berapa lama? Mulai dari bulan Agustus 2024 sampai bulan Juni 2025. Hampir ya? 1 tahun Kak. 1 tahun. Jadi itu latihannya berat sekali selama itu. Setiap hari itu latihan? Setiap hari, kita liburnya cuma hari Minggu. Oh berarti selama berapa bulan itu berarti 10 bulan ya? 10 bulan. 10 bulan non-stop latihan cuma libur 1 hari dalam 1 hari pekan. dalam 1 minggu. Luar biasa. Itu yang berangkat di cabur tarung derajat nih berapa orang dari Kota Malang? Dari Kota Malang ada 14 orang. 14 orang. Terus kelas yang diikuti itu ada 18 kelas kalau nggak salah. Soalnya ada yang double juga kayak di kelas seni. Oke. Nah berarti selama latihan itu ada nggak sih kayak momen-momen Kak Frans tuh ngerasa bosen, capek? Maksudnya motivasinya turun atau selalu gimana caranya Kak Frans buat mempertahankan semangat itu kayak gimana? Kan itu pastinya kan capek banget ya. Iya, selama 10 bulan gitu kan setiap hari, belum lagi kuliahnya, kan, belum lagi kesibukan yang lain itu kayak gimana? Kalau untuk capeknya pasti ya Kak. Soalnya itu latihan setiap hari dan itu biasanya 2-3 kali sehari juga. Kemudian untuk motivasinya itu apa ya? Itu target saya sih kayaknya jadi motivasi. Soalnya saya udah mempunyai target harus juara di Pekan Olahraga Provinsi. Itu yang menjadi motivasi saya. Sampai akhirnya bisa memenuhi. Bisa memenuhi, alhamdulillah. Ya. Berarti sejauh ini dan itu yang terbaru kah atau ada lagi? Iya, itu yang terbaru Kak. Yang terbaru. Kemudian kemarin juga di Pomprov, Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi, dapat juara juga Kak. Alhamdulillah. Kalau yang di Pomprov dapat juara Dapat 1 juga? Juara 1 juga. Juara 1 juga, mewakili UB berarti Mewakili UB. Kalau yang Pomprov tuh bulan apa? Di bulan Juni awal. Juni awal, sedangkan yang Porprovnya? Porprov awal Agustus. Juli awal. Juli awal. Iya, tanggal 1 sampai tanggal 5. Oh, berarti latihannya tuh double juga ya untuk persiapan Pomprov dan Porprov? Iya, benar. Jadi persiapan Pomprov juga jadi double sama persiapan Porprov juga. Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah dua-duanya dapat juara. Dapat juara, ya. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Sport gitu kan. Pastinya cerita dari Kak Frans ini juga semua bisa menginspirasi dan menjadi semangat juga untuk yang menonton siapapun Sobat Sport gitu kan. Tapi obrolan kita nggak akan selesai sampai di sini gitu kan. Kita masih akan lanjut ngobrol lagi sama Kak Frans. Tapi setelah jeda yang satu ini. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit. Welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit. Senang sekali masih bersama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Frans yang tadi juga udah cerita banyak banget ya dari awal mula gimana Kak Frans ini
ikut tarung derajat, terus juga lomba-lomba atau pertandingan apa aja yang pernah diikuti, sampai tadi cerita bisa menyabet juara 1 di Pomprov dan juga Porprov 2025 ini. Iya, Gitu kan. Pastinya untuk mendapatkan prestasi itu tuh bukan hal yang mudah ya Kak ya? Benar sekali Kak, soalnya butuh perjuangan yang begitu lama dan benar-benar perjuangan yang berat. Nah iya benar banget. Tapi gimana sih perasaannya Kak Fran setelah akhirnya bisa dapat juara 1 gitu, bahkan di 2 event bergengsi kan ini kan, Pomprov dan Porprov, itu nyangka nggak? Sebenarnya nggak nyangka sih Kak, soalnya kayak nggak yakin sama diri sendiri gitu Kak. Soalnya sejauh ini belum ada prestasi yang sebesar ini gitu Kak. Jadi nggak percaya diri gitu. Tapi untungnya bisa ini ya, mengeluarkan yang maksimal gitu. Memberikan maksimal, hasil latihan yang maksimal gitu Kak. Jadi begitu. Tapi kalau ini support dari lingkungan sekitar tuh kayak gimana, dari mungkin keluarga atau teman sejauh ini? Kalau untuk sejauh ini support dari keluarga itu pastinya support ya Kak. Soalnya yang penting melakukan hal yang positif gitu Kak. Dan kebetulan juga dari bela diri ini dapat menghasilkan juga. Dapat bonus juga Dapat bonus juga, benar. Berarti emang setelah tadi kan nggak nyangka gitu ya dapat juara 1 di Pomprov dan Porprov juga, sekaligus 2 ini kan. Iya benar Kak. Di ajang bergengsinya para atlet nggak sih ini kan termasuknya ya. Iya. Di tingkat provinsi, bahkan sebelumnya belum pernah dapat. Sebelumnya belum pernah dapat sih Kak. Kemudian kebetulan juga tahun 2023 pernah ikut Porprov juga Kak. Berarti ini Porprov kedua. Iya benar, Porprov kedua. Kebetulan saat itu memang belum rezeki ya Kak, jadi belum dapat. Nah itu yang membuat kayak nggak yakin sama diri sendiri Kak. Soalnya udah pernah ikut tapi nggak dapet juara gitu Kak. Tapi karena ternyata tuh pernah ikut Porprov atau Porprov. Porprov di 2023. Iya benar. Ikut lagi Porprov di 2025. Itu ada nggak kayak misalkan Kak Fran sendiri kayak refleksi atau evaluasi diri kayak, oh di Porprov 2023 nih aku kayaknya nggak bisa dapat juara karena ABCD, akhirnya di yang 2025 ini dibenerin atau gimana? Ya benar, pas Porprov 2023 itu masih banyak kurangnya, soalnya Porprov pertama juga Kak. Jadi kekurangan yang ada di Porprov 2023 itu diperbaiki di Porprov 2025 ini Kak. Jadi kita evaluasi kekurangannya apa, kita maksimalin di Porprov selanjutnya gitu. Luar biasa. Berarti kan emang itu ya baiknya juga untuk evaluasi kinerja, evaluasi capaian kita kemarin itu seperti apa, akhirnya bisa memperbaiki. Dan contoh bukti nyatanya adalah Kak Fran ini bisa akhirnya mendapatkan juara 1, dan emang udah rezekinya juga. Rezekinya juga Kak. Oke, berarti kan sama-sama ini ya, perjuangannya juga luar biasa gitu untuk mendapatkan ini. Ada nggak sih kayak suka dukanya itu seperti apa sih, boleh diceritain nggak selama persiapan terus juga sama pelaksanaan mungkin Porprov dan Pomprov ini? Untuk suka dukanya lebih banyak dukanya sih Kak. Menurut saya. Lebih banyak capeknya Iya, ya? lebih banyak capeknya. Gimana tuh? Soalnya dari pertama latihan itu kita kan pemusatan latihan itu masih 3 bulan terakhir Kak, 3 bulan terakhir. Nah jadi dari awal Agustus 2024 itu kita latihan di daerah daerah Kampung Warna-Warni Kak. Jadi di sana. Nah sedangkan rumah saya itu di Karangploso, jadi PP jauh ya? Lumayan jauh. Nah itu perjalanan jauh, udah keadaan capek. Dan jauh juga itu duka yang salah satu dukanya. Kemudian pas kemarin di pemusatan itu kan kebetulan atlet itu harus ada suplemennya gitu Kak, suplemen. Kemudian pas itu ketepatan lagi habis.
Nah, kemudian kita pengajuan ke Dispora gitu Kak. Oke. Dan udah hampir 1 bulan lebih itu nggak diturunkan gitu suplemennya Kak. Kemudian kita latihan itu dalam keadaan ya cedera gitu. Badan itu udah sakit semua gitu Nggak Kak. ada boosting suplemen Iya, soalnya nggak ada ya. suplemen. Udah dalam keadaan diet, suplemennya nggak ada. Jadi Susah ya. susah berat. juga ya. Iya benar. Kalau sukanya pasti ada kan sukanya. Kalau sukanya ini sih Kak, bisa kumpul bareng-bareng sama teman, bisa latihan bareng, kita evaluasi Bareng juga. evaluasi bareng, ya, kekurangan kita di mana, bisa tambah ilmu-ilmu yang belum kita punya gitu Kak. Luar biasa. Tapi kalau target sendiri nih, Kak Frans ada nggak sih target atau cita-cita yang belum tercapai gitu sampai sekarang di tarung derajat ini? Kalau untuk target saya saat ini, saya target ingin main di Pekan Olahraga Nasional Kak. Amin. Di PON ya? Ya di PON. Kebetulan itu kan event tertinggi untuk tarung derajat. Oh. Jadi belum ada di ASEAN atau internasionalnya belum ada. Jadi untuk yang tertinggi itu ada di PON. Dan untuk target saya untuk saat ini ya main di PON gitu Kak. Wah, amin. Semoga bisa tercapai gitu ya. Nanti kalau udah bisa main di PON, mampir ke sini lagi gitu Oh, ya, siap. kita ngobrol. Ya, pasti Kak. Oke, Kak Frans mungkin ini terakhir ya buat closing statement juga. Boleh dong kasih pesan gitu untuk sobat sport yang mungkin lagi menekuni olahraga tarung derajat atau mungkin olahraga bela diri lain atau olahraga secara universal, ada nggak dari Kak Frans sendiri? Baik dari saya itu apabila kamu menekuni sesuatu jangan setengah-setengah. Apabila kamu gagal, kamu harus mencoba lagi, jangan pernah menyerah. Jangan itu Kak. Itu aja ya. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Frans karena sudah berbagi cerita dan pengalaman di sini, sangat inspiratif dan insightful juga gitu kan ya. Kita jadi lebih kenal juga sama olahraga bela diri tarung derajat. Kita juga jadi termotivasi juga dengan ceritanya Kak Frans. Semoga Kak Frans sukses selalu dan semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan gitu ya. Oke, Sobat Sport, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kak Frans. Semoga bisa jadi manfaat buat Sobat Sport gitu ya, dipetik hal-hal positifnya dan jangan lupa untuk saksikan Sportholic selanjutnya. Jadi jangan sampai kelewatan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.